Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, terima kasih karena sudah bersedia hadir untuk perkuliahan pengelolaan pembelajaran. Yang mana untuk mata kuliah pengelolaan pembelajaran ini, kemarin kita sudah belajar banyak terkait tentang pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, sampai pada bagaimana kalau kita pemilihannya seperti apa. Itu. Kemudian apa namanya? Karena memang kalau kita sebagai tenaga pendidik atau di sini adalah sebagai guru, kita juga tidak bisa apa ya sembarang untuk memilih model pembelajaran, pendekatan dan lain sebagainya. Karena meskipun memang sepele, tapi tetap nanti guru akan mengetahui bagaimana efektif atau tidak di dalam pembelajarannya. Cara mengetahui efektif atau tidak bisa dilihat dari ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu. Itu. Jadi untuk kali ini kita akan belajar bagaimana terkait tentang yang pertama adalah terkait tentang sumber belajar itu apa, jenis-jenis sumber belajar itu apa. Mungkin nanti bisa digali, direkomendasikan kalau sumber belajar yang sesuai untuk anak SD, SMP, atau SMA itu seperti apa, sampai pada kriteria pemilihannya. Untuk memilih sumber belajar itu ada dasarnya atau enggak? Seperti apa dasarnya? Itu. Nanti akan dibahas banyak oleh dari yang presentasi, Selin dan Najwa. Itu dari saya, selebihnya akan dibahas oleh Selin dan Najwa. Monggo dipersilakan. Izin share screen, Pak. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Najwa akan mempresentasikan tentang sumber belajar dan kriteria pemilihan. Sebentar, sebentar. Oh, kamu tadi kan? Hakikat dan pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dan guru sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut guru dan bimbing, sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga meliputi berbagai jenis media, teknologi, alat peraga, lingkungan fisik, dan interaksi sosial. Menurut Duffy dan Jonassen, pengajar bertanggung jawab membantu peserta didik memanfaatkan sumber belajar agar materi lebih mudah dipahami, terarah, dan menyenangkan. Abdullah 2012. Sebentar Pak, PPT-nya nggak bisa geser karena sinyalnya lemot. Ya,
Tahu dari teman-temannya bisa bantu. Saya lanjut, hakikat dan pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dan guru sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut guru dan Dini, sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga meliputi berbagai jenis media, teknologi, alat peraga, lingkungan fisik, dan interaksi sosial. Menurut Duffy dan Jonathan, pengajar bertanggung jawab membantu peserta didik memanfaatkan sumber belajar agar materi lebih mudah dipahami, terarah, dan menyenangkan. Abdullah 2012. Jadi sumber belajar itu bukan cuma buku paket, semua hal yang bisa dipakai siswa dan guru untuk menambah ilmu, keterampilan, atau memperbaiki sikap itu disebut sumber belajar. Contohnya, kalau mau belajar sejarah, nah sumber belajarnya itu bukan cuma buku sejarah, tapi bisa juga wawancara langsung sama veteran perang atau orang yang mengerti tentang sejarah atau kunjungan ke museum. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, bahan bacaan. Menurut Taufik 2018, buku, teks, dan bahan bacaan lainnya merupakan sumber belajar yang penting dalam menyediakan informasi yang terstruktur dan terorganisir untuk peserta didik. Bahan bacaan meliputi buku teks, buku referensi, dan jurnal. Yang kedua, media pembelajaran. Menurut Susanto 2017, media pembelajaran dapat membantu menyampaikan informasi secara visual, auditif, dan kinestetik, sehingga memfasilitasi pemahaman bagi siswa. Media pembelajaran meliputi audiovisual, multimedia perangkat lunak edukatif, dan permainan pembelajaran.
Yang ketiga, alat peraga. Menurut Rianto 2016, alat peraga dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Alat peraga termasuk model, diagram, poster, dan barang-barang fisik lainnya. Yang keempat, lingkungan belajar. Menurut Sujana 2018, lingkungan belajar yang nyaman dan merangsang dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Lingkungan belajar mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, museum, dan taman. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Berikut ini merupakan fungsi sumber belajar dalam pembelajaran menurut Morrison dan Kemp. Antara lain, yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi belajar itu bisa lebih cepat dan beban guru itu berkurang karena materi tidak semua harus dijelaskan secara lisan. Jadi guru punya lebih banyak waktu untuk membimbing siswa secara personal. Contohnya, guru memberikan video tutorial cara menghitung luas bangun ruang sebelum kelas dimulai. Nah, di kelas itu guru tidak perlu ceramah panjang lagi, tapi bisa langsung fokus membantu siswa yang kesulitan mengerjakan soal. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Jadi, guru itu mengurangi kontrol yang kaku. Siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya sendiri tanpa harus selalu menunggu instruksi bareng-bareng. Contohnya, saat penggunaan aplikasi modul digital. Jadi siswa itu lebih paham, langsung lanjut ke bab berikutnya. Sementara siswa yang butuh waktu lebih lama bisa mengulang materi yang sama berkali-kali sampai paham tanpa merasa tertinggal. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Pembelajaran jadi tidak asal-asalan karena sumber belajarnya dirancang berdasarkan penelitian dan data yang sistematis. Contohnya, penggunaan hasil riset terbaru atau jurnal ilmiah sebagai referensi materi, bukan sekedar opini atau buku teks yang lama datanya sudah tidak relevan. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Jadi materi yang tadinya cuma teori di awang-awang atau abstrak, jadi terasa lebih nyata karena dibantu media komunikasi yang memadai. Contohnya dengan belajar tentang sistem tata surya menggunakan simulasi 3D, jadi siswa lebih mantap karena bisa melihat langsung posisi planet, bukan cuma membayangkan gambar di buku. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Sumber belajar bisa menghubungkan siswa langsung dengan realita atau kejadian nyata saat itu juga, tanpa perlu penjelasan berbelit-belit. Tentunya saat belajar tentang fenomena gerhana, guru bisa mengajak siswa menonton NASA di YouTube. Pengetahuan yang didapat bersifat langsung dan nyata saat kejadian berlangsung. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa. Contohnya, siswa di pelosok desa bisa melihat suasana di museum melalui virtual tour atau mempelajari budaya suku ke pedalaman Amazon melalui film dokumenter. Selanjutnya, kriteria sumber belajar. Kriteria umum pemilihan sumber belajar antara lain, yang pertama ekonomis, biaya yang dikeluarkan tergolong murah. Contohnya, daripada beli alat peraga mahal dari luar negeri, guru itu bisa memanfaatkan botol plastik bekas untuk praktek roket air. Yang kedua, praktis dan sederhana. Sumber belajar mudah untuk digunakan. Contohnya, memilih aplikasi yang sekali klik langsung jalan daripada aplikasi yang harus install banyak. Yang ketiga, fleksibel. Dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, sebuah video dokumenter tentang alam bisa dipakai untuk pembelajaran IPA atau ekosistem, sekaligus pelajaran bahasa Indonesia atau menulis laporan. Yang keempat, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya tujuannya supaya siswa bisa nyanyi, maka sumber belajarnya harus audio atau musik. Jangan cuma dikasih teks lirik saja. Kriteria khusus pemilihan sumber belajar antara lain, yang pertama, mendukung materi pelajaran. Contohnya, kalau materinya tentang budaya lokal Jawa Tengah, jangan pakai video referensi budaya dari daerah lain sebagai sumber utama.
Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa yang diukur berdasarkan usia serta tingkat pemahaman antar peserta didik. Contohnya untuk anak SD kelas rendah, gunakan buku cerita bergambar warna-warni atau visual. Nah, untuk mahasiswa, gunakan jurnal atau data statistik. Yang ketiga, kualitas teknis berupa kejelasan audiovisual serta keakuratan data informasi. Contohnya, kalau semisal pakai rekaman suara, pastikan suaranya itu jernih dan tidak keras. Kalau pakai slide, pastikan tulisannya tidak terlalu kecil sampai tidak terbaca oleh siswa di kursi belakang. Selanjutnya kriteria sumber belajar menurut Dik dan Kare antara lain Abdullah 2012. Yang pertama kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, kalau tujuannya supaya siswa bisa mempraktikkan sholat, maka sumber belajarnya itu harus berupa video tutorial atau guru yang mencontohkan langsung, bukan cuma menyuruh siswa baca buku teori. Yang kedua, ketersediaan sumber setempat. Artinya, apabila sumber belajar yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka sebaiknya dibeli atau dirancang atau dibuat sendiri. Contohnya kalau sekolah tidak punya laboratorium komputer tapi lokasinya dekat sawah, maka gunakan sawah itu sebagai sumber belajar biologi daripada memaksakan pakai simulasi komputer yang alatnya tidak ada. Yang ketiga, apakah tersedia dana, tenaga, dan fasilitas yang cukup untuk mengadakan sumber belajar tersebut? Contohnya, sekolah mau pakai VR atau virtual reality tapi dananya terbatas dan tidak ada guru yang paham cara pakainya, maka lebih baik uangnya dialihkan untuk beli proyektor yang manfaatnya bisa dirasakan semua kelas. Yang keempat, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan sumber belajar yang bersangkutan untuk jangka waktu yang relatif lama. Contohnya memilih menggunakan alat peraga dari plastik atau kayu yang awet bertahun-tahun daripada pakai kertas karton yang sekali pakai langsung rusak atau robek. Yang kelima, efektivitas biaya dalam jangka waktu yang relatif lama. Contohnya itu membeli satu set mikroskop yang berkualitas memang mahal di awal, tapi karena bisa dipakai oleh ribuan siswa selama bertahun-tahun, nilainya jadi jauh lebih efektif dibanding menyewa alat setiap kali ada praktikum. Karakteristik sumber belajar menurut Suharnan 2015, karakteristik tersebut terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, keterbukaan, accessibility. Karakteristik ini mengacu pada ketersediaan dan kemudahan peserta didik dalam mengakses sumber belajar sehingga dapat meningkatkan partisipasi serta kemudahan dalam memperoleh informasi. Contohnya perpustakaan sekolah yang buka sampai sore atau link modul pembelajaran yang bisa dibuka di HP siswa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kredibilitas atau credibility. Karakteristik ini berkaitan dengan keandalan dan keakuratan data yang disajikan, memastikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya untuk menyampaikan informasi yang benar kepada peserta didik. Contohnya, saat belajar sejarah, gunakan sumber dari buku yang ditulis sejarawan atau arsip resmi pemerintah, bukan dari postingan blog anonim yang tidak jelas penulisannya. Yang ketiga, relevansi. Karakteristik ini menekankan pada keterkaitan antara materi yang disajikan dengan kebutuhan dan minat siswa, yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi serta pemahaman mereka. Contohnya pada materi matematika tentang statistik akan lebih relevan dan menarik bagi siswa jika kita menggunakan data tinggi badan atau berat badan mereka sendiri daripada menggunakan angka-angka acak di buku teks. Yang keempat, keterlibatan. Kategori ini melihat tingkat interaktif aktif peserta didik dengan sumber belajar di mana keterlibatan yang tinggi cenderung membuat pencapaian tujuan pembelajaran menjadi lebih efektif. Contohnya, alih-alih hanya memberikan bacaan, guru bisa memberikan media game edukasi atau alat peraga yang harus dirakit siswa. Dengan begitu, siswa merasa terlibat aktif dan belajarnya jadi lebih membekas. Menurut Romy Soski, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar antara lain. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Yang ketiga, karakteristik belajar. Yang keempat, aspek kepraktisan dalam hal biaya dan waktu. Yang kelima, faktor terkait dalam penggunaannya. Menurut Kaladin, mengemukakan bahwa pedoman pemilihan sumber belajar adalah dengan menganalisis pernyataan-pernyataan antara lain. Yang pertama, sumber belajar yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar apa yang tersedia secara fisik bagi pembelajar. Tiga, sumber belajar yang paling aman digunakan oleh pembelajar. Yang keempat, sumber belajar yang dipilih dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, menggunakan sumber belajar tertentu karena mendapat tekanan. Keenam, sumber belajar apa yang paling nyaman bagi pengajar. Yang ketujuh, peserta didik dan tenaga pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara menggunakan sumber belajar. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pemanfaatan sumber belajar. Di sini dijelaskan tentang pemanfaatan sumber belajar elektronik. Yang pertama ada aksesibilitas dan infrastruktur. Hambatan utama terletak pada keterbatasan serta ketidakmerataan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di berbagai daerah yang menyebabkan potensi pembelajaran berbasis elektronik belum bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh peserta didik. Jadi untuk akses dan infrastruktur ini sangat berpengaruh dikarenakan tidak semua daerah memiliki akses dan juga infrastruktur yang memadai terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan. Yang kedua ada penurunan interaksi sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan cenderung lebih menarik perhatian anak dibanding lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan tantangan berupa kurangnya interaksi sosial dengan teman sebaya akibat kecenderungan teknologi. Jadi penurunan interaksi ini dapat menyebabkan siswa kurangnya interaksi antar teman sebaya dan juga adanya ketergantungan penggunaan gadget. Yang ketiga, kualitas dan kebijakan konten. Di tengah kemudahan perkembangan zaman, pengembang dan pengguna dituntut untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi secara bijak agar konten yang dihasilkan tetap berkualitas serta sesuai dengan fungsi dan tujuan proses pembelajaran. Yang keempat, ada perubahan peran guru. Terjadi pergeseran peran di mana guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang harus memberikan pengawasan ekstra agar penggunaan perangkat elektronik di kelas tidak disalahgunakan. Jadi peran guru yaitu menjadi fasilitator dan juga motivator bagi siswa-siswanya agar tidak sampai menyalahgunakan media sumber belajar elektronik ketika berada di kelas. Kemudian di sini ada tantangan dalam pemanfaatan sumber belajar lingkungan. Yang pertama ada keterbatasan akses. Guru harus memiliki pengetahuan mendalam dan mempertimbangkan kemudahan akses terhadap lokasi sumber belajar agar pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Yang kedua ada keragaman lingkungan. Adanya perbedaan karakteristik lingkungan menuntut guru untuk memilih sumber belajar yang ideal, aman, menyenangkan, terkini, dan mudah dipercaya guna membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan belajarnya menurut Abdullah tahun 2012. Jadi adanya keragaman lingkungan ini menuntut guru untuk memilih sumber daya yang disesuaikan dengan lingkungan belajar lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga ada keamanan dan perlindungan. Menjadi tantangan bagi infrastruktur dan fasilitator untuk menjamin keamanan bagi siswa serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar yang dimanfaatkan selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang keempat ada faktor cuaca. Kegiatan pembelajaran di luar ruangan bersifat sangat rentan terhadap perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi faktor cuaca ini juga mempengaruhi
Misalkan itu ketika belajar di ingin belajar di ruang kelas akan tetapi hujan, sehingga tidak kegiatan belajar mengajar itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Yang kelima, ada ketersediaan sarana dan prasarana. Pemanfaatan lingkungan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan fasilitas penunjang yang memadai, sehingga membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Menurut Indriani tahun 2022. Studi kasus pembelajaran matematika. Permasalahan, seorang pengajar ingin menyampaikan materi bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Tantangan utamanya adalah siswa sering kesulitan memvisualisasikan jaring-jaring dan menghitung volume jika bentuknya dimodifikasi. Nah, ini untuk kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama ada kriteria edukatif kesesuaian kurikulum atau tujuan pembelajaran ya. Sumber belajar harus berdasarkan tujuan pembelajaran dan mendukung mencapai kompetensi dasar. Contohnya yaitu menghitung luas permukaan dan juga volume. Yang kedua ada kriteria teknis atau aksesibilitas. Apakah alat peraga atau perangkat lunak tersebut mudah digunakan oleh siswa secara mandiri? Kemudian yang ketiga ada kriteria psikologis yaitu kesesuaian usia. Mengingat siswa berada pada masa transisi operasional konkret ke formal, sumber belajar harus mampu menjembatani benda fisik ke simulasi digital. Yang keempat ada kriteria ekonomis, memanfaatkan bahan daur ulang untuk alat peraga fisik guna menekan biaya tanpa mengurangi kegunaan alat pada materi. Jadi memanfaatkan bahan daur ulang untuk menekan biaya penggunaan alat pada materi. Kemudian ada analisis sumber belajar yang dipilih. Jenis sumber belajar yang lingkungan sekitar, contohnya yaitu contoh implementasi menggunakan kemasan produk sekitar. Contohnya seperti kartu. Alasan pemilihan yaitu memberitahukan bahwa matematika ada di lingkungan sekitar kita melalui benda-benda yang nyata. Kemudian jika sumber belajarnya itu alat peraga manipulatif, contoh implementasinya yaitu menggunakan kerangka kubus dari sedotan atau lidi. Alasan pemilihannya yaitu membantu siswa memahami konsep rusuk dan titik sudut melalui sentuhan fisik. Jadi siswa tidak hanya membayangkan saja akan tetapi ada benda nyata alat peraganya sehingga tahu bahwa oh ini ternyata rusuk itu begini, titik sudut itu begini melalui sentuhan fisik. Kemudian jika jenis sumber belajarnya itu sumber digital, contoh implementasinya yaitu menggunakan perangkat lunak seperti GeoGebra untuk membantu siswa memahami bangun ruang sisi datar melalui bantuan teknologi. Alasan pemilihannya yaitu memungkinkan siswa memutar objek 3 dimensi secara dinamis untuk melihat sisi-sisi yang tersembunyi. Kalau di yang kardus tadi, yang kriteria teknis, bukan. Nah ini, kalau yang menggunakan lingkungan sekitar ini tadi, kardus susu pasta gigi ini tadi kan kardusnya bisa dibuka-buka. Jadi siswa itu tahu, oh ternyata kardus susu, kardus pasta gigi itu ternyata terbentuk dari jaring-jaring yang telah dibuka-buka itu tadi. Dari kardus yang dibuka itu tadi kan membentuk jaring-jaring kardus susu, jaring-jaring kardus pasta gigi seperti itu. Kemudian di sini ada implementasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada tahap konkret. Siswa memecah kotak kardus bekas untuk memahami konsep jaring-jaring. Dalam hal ini, kegiatan memenuhi kriteria ekonomis dan psikologis. Ekonomisnya yaitu mudah untuk ditemukan benda-bendanya seperti kardus-kardus seperti itu. Kemudian untuk psikologisnya itu sesuai dengan usia anak. Dari tahap operasional konkret ke formal. Kemudian yang kedua ada tahap visual digital. Guru menunjukkan simulasi GeoGebra di depan kelas. Pada saat
panjang rusuh diubah, maka volume bangun akan berubah secara otomatis. Ini membantu pemahaman hubungan antara variabel yaitu aljabar dan geometri dalam geometri.